Halo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Akut. Ingat Akut pakai D bukan pakai T. Di part sebelumnya kita diceritakan perjuangan Eren untuk menjadi prajurit yang bercita-cita membasmi seluruh Titan. Namun sangat disayangkan Eren harus mati ditelan oleh Titan. Namun apakah cuman sampai di situ saja ceritanya? Ya sudah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Alur cerita Attack on Titan part kedua. Mikasa masih mencari-cari keberadaan Eren. Tetapi Mikasa heran kenapa tidak ada yang mundur ke tembok. Padahal sinyal untuk mundur sudah diberikan. Rupa-rupanya tempat pengisian gas manuver gear sudah dikepung oleh para Titan. Kemungkinan para prajurit itu tidak bisa memanjat dinding karena kehabisan gas. Setelah mencari ke sana kemari, Mikasa bertemu dengan regu Ani. Mikasa bertanya apa melihat regu Eren. Ani menjawab tak melihatnya. Lalu Reiner mengatakan bahwa di sini ada Armin. Mikasa langsung menanyakan soal Eren kepada Armin. Armin menunjukkan muka yang sangat putus asa. Dengan jelas dia mengatakan bahwa semua anggota regunya telah gugur termasuk Eren. Para kadet yang mendengarkan merasa jadi semakin putus asa. Armin hanya bisa meminta maaf ke Mikasa. Karena dirinya Eren harus mati. Namun Mikasa terlihat memasang muka yang tenang. Padahal orang yang berharga di hidupnya baru saja dinyatakan mati. Lalu Mikasa berencana mengambil alih tempat pengisian gas yang dikepung oleh Titan. Jika hal tersebut berhasil, mereka semua bisa selamat. Bahkan Mikasa sampai nekat akan menghabisi seluruh Titan yang mengepung tempat pengisian gas. Tetapi berkat perkataan Mikasa membuat para kadet jadi bersemangat. Mikasa yang di depan sudah melibas beberapa Titan. Benar-benar aksi yang hebat. Namun Armin melihat sesuatu yang janggal. Mikasa bisa bergerak secepat itu pasti karena banyak menghamburkan gas manuver gear-nya. Benar saja, baru sebentar gas Mikasa sudah habis lalu Mikasa terjatuh. Melihat hal tersebut, Armin langsung bergerak mencari Mikasa yang terjatuh. Connie juga mengikuti Armin. Lalu Connie menyuruh Jan untuk memimpin pasukan karena hanya dia yang mampu melakukannya. Di tengah perjalanan Jan sedang berpikir kalau mustahil sampai ke tempat pengisian. Lalu Jan melihat ada salah satu prajurit kehabisan gas. Kemudian dia dimakan oleh Titan. Ada yang berusaha menolong namun berakhir sama. Jan hanya bisa terdiam melihat prajurit-prajurit itu mati dimakan Titan. Di tempat Mikasa jatuh ternyata ada Titan yang mendekatinya. Namun saat Titan itu mencoba memakan Mikasa, Mikasa masih terus berusaha menghindar. Padahal Mikasa sudah memutuskan untuk menyerah. Tetapi tubuhnya seakan menolak untuk menyerah. Namun muncul Titan lain lagi di belakang Mikasa. Alhasil Mikasa terkepung oleh dua Titan. Dalam kondisi terdesak, Mikasa sebenarnya merasa sedih karena kematian Eren. Hanya saja dia berusaha terlihat tegar. Mikasa dalam benaknya memutuskan untuk tetap hidup. Supaya bisa terus mengenang sosok Eren. Kemudian ada hal tak terduga terjadi. Titan yang berada di belakang Mikasa menyerang Titan yang ada di depannya. Lalu menghabisi Titan tersebut. Titan yang menolong Mikasa ini benar-benar berbeda dari Titan lainnya. Kuping Titan ini seperti elf. Mikasa nampak tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ada Titan yang menghabisi Titan lainnya. Tak lama berselang Armin muncul dan langsung menyelamatkan Mikasa. Armin dan Connie panik karena melihat dua Titan datang. Namun perhatian mereka tertuju pada kedua Titan yang baru mereka lihat. Titan yang berkuping seperti elf memasang kuda-kuda bela diri. Hal tersebut membuat Armin, Connie dan Mikasa terkejut. Kemudian yang membuat mereka bertiga terkejut lagi. Titan bertelinga elf itu menampol Titan yang lain sampai kepalanya lepas. Lalu menginjak-injak tengkuk Titan yang baru dia tampol. Mereka bertiga harus bergegas pergi. Armin langsung mengisikan gas Mikasa menggunakan gas miliknya. Mikasa melihat Titan yang menolongnya. Dia merasa sangat kagum. Seperti ada yang berbeda dari Titan tersebut. Titan itu terlihat seperti kumpulan dari kemarahan umat manusia. Mikasa, Connie dan Armin sudah berniat pergi. Namun Armin melihat ada sebuah harapan. Lalu Armin menggunakan otak cerdasnya mengatakan bagaimana jika kita manfaatkan Titan itu. Armin berencana memancing Titan tersebut menuju ke tempat pengisian. Dengan begitu Titan itu akan mengamuk dan menghabisi para Titan di sana. Memang kalau dipikir rencana Armin ada benarnya juga. Jika memanfaatkan Titan berkuping elf itu maka jumlah korban bisa diminimalisir. Karena Titan itu belum punya nama, kita kasih nama dulu. Bagaimana kalau namanya Attack Titan?
Karena dia cuman menyerang sesama Titan, kita panggil saja Attack Titan. Di tempat lain, Jan masih merenung karena beberapa prajurit ada yang mati di bawah komandonya. Lalu dia sejenak berpikir tenang. Kemudian memanfaatkan kematian rekan-rekannya untuk menuju ke tempat pengisian. Kembali lagi ke Mikasa, Connie dan Armin. Mereka benar-benar menjalankan rencana yang bisa dibilang cukup gila. Mereka menggiring Attack Titan supaya menuju tempat pengisian. Tak lama kemudian Jan dan beberapa prajurit yang selamat berhasil masuk ke tempat pengisian. Baru sampai tempat pengisian sudah hampir dijebol oleh Titan abnormal. Para pasukan yang bersembunyi panik bukan main. Namun di tengah keputusasaan harapan selalu muncul. Attack Titan sudah sampai ke tempat pengisian. Jan hanya bisa terkejut melihat apa yang terjadi. Tak lama setelahnya Connie, Armin dan Mikasa sampai ke tempat pengisian. Para prajurit yang tersisa sedang mencoba keluar dari kondisi yang tak menguntungkan ini. Di sini Armin menunjukkan kecerdasannya. Armin menyusun rencana agar semua prajurit yang ada bisa selamat. Namun rencana ini sangat beresiko bagi semua prajurit. Jika satu gagal maka semua akan mati. Dengan memanfaatkan segala yang ada di tempat pengisian, Armin benar-benar cerdas. Rencana Armin pun langsung dilakukan. Pertama, para prajurit yang ada turun menggunakan lift sambil membawa senapan. Lalu memancing para Titan yang ada untuk mendekati mereka. Mereka harus benar-benar tenang berhadapan dengan wajah Titan secara langsung. Sementara itu para pasukan yang memiliki kemampuan yang hebat harus melibas Titan secara diam-diam. Saat para Titan sudah berkumpul mengerubungi lift, Marco memberi aba-aba untuk menembak. Para prajurit langsung menembak secara membabi buta. Namun yang mereka incar adalah mata para Titan, supaya Titan buta untuk sesaat. Lalu para regu pelibas langsung bergerak menggorok tengkuk para Titan yang ada. Namun sayangnya Sasha dan Connie gagal. Dua Titan tersisa menyerang mereka berdua. Namun untungnya Mikasa dan Annie bergerak dengan cepat menghabisi kedua Titan tersisa. Rencana Armin sukses besar, dengan begini para prajurit bisa kembali ke dinding Rose. Setelah semua sudah mengisi gas mereka langsung pergi. Namun Mikasa memeriksa keadaan Attack Titan. Rupanya Attack Titan lagi digerogotin sama Titan yang lain. Mikasa merasa bahwa Attack Titan adalah kunci untuk membebaskan umat manusia dari keputusasaan. Rainer pun setuju dengan Mikasa. Namun Jan masih belum bisa percaya. Annie juga berpendapat bahwa Titan itu bisa dijadikan sekutu yang hebat. Titan itu bahkan lebih kuat dari Meriam. Namun saat sedang pada berdebat muncul Titan yang memakan Thomas. Tiba-tiba saja Attack Titan menjadi agresif kembali. Lalu menghabisi Titan itu dengan sangat beringas. Kemudian Attack Titan tumbang. Tetapi di tengkuk mayat Attack Titan muncul sosok yang familiar. Mikasa merasa mengenal sosok itu. Ya benar sekali, sosok itu adalah Eren. Jadi Attack Titan adalah Eren. Kok bisa ya Eren jadi Titan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkin kalau dilanjut akan tahu jawabannya. Ya sudah, kita lanjut saja dulu ya. Penyerangan para Titan yang memakan banyak nyawa dari prajurit di distrik Rose disebabkan karena tidak hadirnya Survei Corps. Karena pada pagi hari sebelum penyerangan mereka sudah pergi melaksanakan misi di luar dinding. Jika kalian belum tahu, Survei Corps saat ini adalah pasukan paling unggul. Mereka dikenal dengan ketangkasan dan kecerdikan yang hebat. Berkat mereka juga tingkat keselamatan umat manusia menjadi meningkat. Meski begitu, pasukan Survei Corps menjadi pasukan yang paling banyak kehilangan prajuritnya. Di sini kita diperlihatkan kemampuan dari salah satu prajurit terkuat. Ya, siapa lagi yang tidak tahu karakter satu ini? Dia adalah Levi. Keganasannya benar-benar diperlihatkan sangat menakutkan. Bayangkan saja menghadapi dua Titan sendirian. Lalu dengan cepatnya menghabisinya. Tak lama setelah itu komandan dari Survei Corps datang dan menyuruh Levi dan regunya untuk mundur. Karena ada firasat bahwa dinding telah ditembus. Komandan dari Survei Corps bernama Erwin. Kemudian para pasukan Survei Corps mundur. Lalu kita diperlihatkan ingatan Eren sehabis ditelan oleh Titan. Eren masih hidup berada dalam perut Titan. Melihat banyak mayat yang dimakan oleh Titan. Di tengah keputusasaan Eren bersumpah akan menghabisi seluruh Titan sampai tak bersisa. Kemudian muncul tangan dari mulut Titan yang menelan Eren. Tubuh Titan itu lalu meledak dan muncullah Attack Titan. Di sini kita ambil kesimpulan bahwa Eren itu bisa berubah menjadi Titan. Benar-benar kekuatan yang sangat hebat.
Namun rupanya Eren sedang mengigau. Dia berkata akan terus membunuh, dan ingin membunuh lebih banyak lagi. Eren langsung disadarkan oleh Armin. Armin dan Mikasa tengah dikepung oleh pasukan dari batalion Garrison. Para prajurit itu memandangi Eren layaknya seorang monster, lalu ingin menghabisi Eren karena dianggap sebuah ancaman. Salah satu kapten Garrison berniat menghabisi Eren menggunakan sebuah meriam. Memang kagak ngotak kapten satu ini. Mikasa dan Armin mencoba melindungi Eren sebisa mungkin. Eren masih belum mengerti kejadian yang terjadi. Ingatan Eren benar-benar kacau. Lalu kapten menyuruh pasukan untuk menembak Eren menggunakan meriam. Lalu Eren melihat kunci yang dia selalu bawa. Ingatan tiba-tiba muncul di kepala Eren. Ingatan tentang ayahnya yang menyuntikkan sebuah cairan ke dirinya dan tentang kunci yang dia bawa. Eren paham akhirnya bahwa kekuatan ini dari perbuatan ayahnya. Ayah Eren juga menyuruh Eren untuk masuk ke ruang bawah tanah di bawah rumah mereka. Di sana terdapat rahasia yang akan mengguncangkan para penghuni dinding. Kemudian dalam hitungan detik meriam ditembakkan. Eren mencoba untuk melindungi Armin dan Mikasa. Lalu tiba-tiba saja menggigit tangannya sendiri hingga terluka. Lalu muncul kilatan besar. Eren berubah menjadi Titan dan berhasil menyelamatkan Mikasa dan Armin. Namun perubahan Eren tak sempurna, mirip dengan Susanoo milik Sasuke. Para pasukan Garrison hanya bisa termenung melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Benar-benar sesuatu yang mengejutkan, ada manusia yang bisa berubah jadi Titan. Para pasukan hanya terlihat ketakutan dengan wujud Eren yang berubah namun tak sempurna. Eren tersadar di dalam tubuh Titan, lalu berusaha untuk keluar. Eren lalu menuju ke Armin dan Mikasa. Eren berencana untuk pergi langsung ke rumahnya. Eren merasa kesal karena ayahnya menyembunyikan kebenaran yang selama ini dia cari. Namun karena terlalu banyak menggunakan kekuatan Titan, tubuh Eren mulai merasakan efek sampingnya. Mikasa yang khawatir langsung berdebat dengan Eren. Mereka berdebat tanpa henti. Sementara itu Armin sedang berpikir. Kemudian Eren punya rencana kedua, yaitu mempercayakan rencana keduanya ke Armin. Jadi Eren menyerahkan semuanya ke Armin. Armin merasa tak pantas dalam mengemban kepercayaan Eren. Namun Eren meyakinkannya. Karena Armin mau situasi seburuk apapun, Armin akan selalu memikirkan solusi terbaik. Eren juga mengingatkan Armin tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Saat penyerangan kolosal Titan, Arminlah yang memanggil Hannes sehingga Eren dan Mikasa bisa selamat. Armin baru sadar bahwa dirinya selama ini bukan beban. Armin langsung maju menuju keluar sambil melepas semua peralatan manuver gearnya. Armin langsung memaparkan pendapatnya, bahwa Eren adalah harapan umat manusia. Namun kapten itu tidak menerima begitu saja. Namun Armin langsung menyekak Kapten Garrison. Tetapi sang kapten memang sudah enggak pakai otak lagi. Mereka malah menyuruh untuk bersiap menghabisi mereka. Armin bahkan sampai bersumpah sebagai prajurit, akan mencurahkan jantung ini demi kebangkitan umat manusia. Berkorban demi sumpah ini adalah sebuah kehormatan yang paling tertinggi. Jika kita memanfaatkan kekuatan Titan Eren untuk pasukan, maka mungkin kita masih bisa merebut kembali distrik Trost. Demi kejayaan umat manusia. Armin memohon dengan sangat. Tetapi kapten itu masih berniat menghabisi Eren. Namun dihentikan oleh komandan tertinggi Garrison. Pixis. Pixis pun ingin mendengar penjelasan para prajurit muda ini. Pixis ini orangnya agak aneh, dia berkata jika ada Titan yang cantik maka bersedia dimakan oleh Titan tersebut. Agak enggak waras juga nih salah satu komandan. Armin langsung menjelaskan rencana hebatnya. Dia berencana menggunakan kekuatan Titan Eren untuk mengangkat batu besar untuk menutup lubang yang dibuat kolosal Titan. Setelah mendengar rencana itu, Pixis pun menanyakan Eren apakah dia bisa melakukannya. Eren lalu membulatkan tekad dan berkata bahwa dia akan melakukannya. Walaupun dia tak tahu bisa atau tidak, namun tetap akan dilakukan. Pixis langsung memanggil ahli strategi untuk memulai operasi perebutan distrik Trost. Petang sudah terlihat membelah cakrawala. Para pasukan yang ada dikumpulkan di bawah dinding Ross. Namun banyak prajurit yang ketakutan, makanya tingkah mereka jadi aneh-aneh. Lalu Komandan Pixis mulai menjelaskan rencana operasi perebutan distrik Trost. Pixis menjelaskan akan menutup lubang yang membuat para Titan masuk ke Trost. Kemudian memperkenalkan Eren sebagai hasil eksperimen transformasi Titan yang dirahasiakan oleh pemerintah kerajaan.
Eren akan berubah menjadi Titan lalu mengangkat batu besar yang akan digunakan untuk menutup lubang. Sementara itu Armin sedang menjabarkan rencananya untuk mengalihkan perhatian para Titan yang ada dengan menggunakan para pasukan dengan jumlah banyak. Namun bukan untuk melawan, hanya membuat mereka mengarah ke satu titik, agar Eren bisa leluasa beraksi. Tetapi Eren harus dikawal juga supaya lebih aman. Pixis dengan jelas mengatakan bahwa lebih baik mati di sini daripada dinding Rose harus jebol. Komandan ini benar-benar bisa meyakinkan para prajurit yang ada. Semuanya jadi harus ditanggung oleh Eren. Karena hanya dia harapan umat manusia saat ini. Operasi perebutan distrik Rose dimulai. Eren dengan beberapa kelompok elit sudah mulai bergerak di atas dinding. Mereka mengambil jalur tercepat untuk bisa mencapai batu besar yang berada di Rose. Sementara itu pasukan dalam jumlah yang banyak bertugas mengalihkan para Titan. Pasukan berkumpul lalu membuat Titan mendekati mereka. Rencana ini terlihat akan berhasil dan akan sedikit memakan korban jiwa. Ada juga pasukan untuk menggiring para Titan untuk sampai ke titik umpan. Setelah sampai dekat dengan batu, Eren dan para pasukan elit langsung melesat menggunakan manuver gear. Sinyal hijau tanda mulainya operasi ditembakkan. Eren dengan lincahnya melesat lalu berubah menjadi Titan. Namun hal tak terduga terjadi. Eren yang berubah menjadi Titan malah menyerang Mikasa. Eren benar-benar sudah lepas kendali. Mikasa mencoba menyadarkan Eren dengan berbicara dengannya. Namun Eren masih saja memukul Mikasa sampai akhirnya memukul dirinya sendiri. Maklum aja Eren baru pertama kali berubah secara sadar. Jadi dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Banyak Titan mulai mendekati Eren. Karena merasa gagal, salah satu pasukan elit menembakkan sinyal berwarna merah. Armin melihat tanda itu langsung berlari menuju ke tempat Eren. Namun Komandan Pixis memilih untuk meneruskan operasi ini. Sementara itu para regu elit sedang berdebat dan berencana untuk meninggalkan Eren. Namun pemimpin pasukan elit berencana tidak akan meninggalkan Eren. Karena ia merupakan harapan umat manusia yang tak tergantikan. Awalnya para prajurit elit tak setuju. Tetapi akhirnya para prajurit elit mau mendengarkan sang pemimpin. Lalu Mikasa disuruh menjaga Eren di sini. Armin masih terus berlari menuju tempat Eren dan Mikasa. Sementara itu Eren di dalam wujud Titannya seperti sedang bermimpi. Akhirnya Armin sampai ke tempat Eren. Mikasa sedang membantu regu elit. Para Titan banyak bermunculan dan berusaha mendekati Eren. Armin pun bertanya apa yang terjadi terhadap Eren. Eren hilang kendali atas kekuatan Titannya. Rencana ini mungkin akan gagal karena banyak Titan yang muncul dari luar dinding. Armin dengan tenang berpikir untuk menyadarkan Eren. Mikasa disuruh untuk melindungi mereka. Armin lalu menusuk dekat area tengkuk Eren. Titan Eren langsung bereaksi kesakitan. Armin mencoba berkomunikasi dengan Eren yang setengah sadar. Banyak regu elit yang jadi korban demi melindungi Eren. Benar-benar sudah terdesak para regu elit. Di saat-saat terakhir Armin mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan Eren. Eren yang berada dalam mimpi langsung bangun dan mengingat kembali tekadnya. Bersamaan dengan itu tubuh Titan Eren mulai bangkit. Regu elit sudah mulai kehabisan prajurit. Karena dimakan oleh para Titan. Namun Titan muncul lagi dari lubang. Ada sekitar 5 Titan yang muncul. Namun di tengah keputusasaan kembali lagi ada suara langkah kaki seorang Titan. Terlihat ada Titan Eren sedang membawa batu besar yang akan digunakan untuk menutup lubang di dinding. Mikasa yang melihat hal tersebut sangat takjub. Armin datang dan bergabung dengan Mikasa. Armin memberi laporan bahwa Eren sudah bisa mengendalikan kekuatan Titannya. Dia akan melakukan sesuai dengan rencana. Jika Eren berhasil menutup lubang itu, kita akan menang. Pimpinan pasukan elit langsung memberi perintah untuk semua pasukan yang tersisa supaya mempertaruhkan nyawa mereka di sini demi kemenangan umat manusia. Sementara Armin dan Mikasa disuruh mengawal Eren. Para regu elit bahkan rela berjalan kaki demi memancing para Titan yang ada. Pasukan elit benar-benar harus diacungi jempol karena rela untuk menjadi umpan. Demi melindungi Eren supaya rencana ini berhasil. Bahkan pimpinan pasukan elit rela mengorbankan dirinya sendiri. Mental mereka memang sudah siap mati dalam pertempuran. Eren masih terus berjalan menuju lubang di dinding. Namun masih ada Titan yang masuk dan menghalangi jalan Eren. Lalu muncul pasukan elit yang masih tersisa. Dia langsung melesat dan menyayat mata Titan tersebut.
Kemudian Mikasa langsung beraksi memanfaatkan kebutaan sesaat Titan itu. Lalu dengan cepat menghabisinya. Eren sampai di depan lubang dengan selamat. Lalu Eren menutup lubang dengan batu besar itu. Dengan begini rencana sukses besar. Sinyal keberhasilan langsung ditembakkan. Memberi tanda bahwa operasi kali ini berhasil. Tetapi masalah belum selesai begitu saja. Mereka masih harus mengeluarkan Eren dari tubuh Titannya. Namun karena terlambat sudah ada Titan yang berdiri dekat dengan Eren dan Armin. Tetapi muncul sosok dengan cepat melibas para Titan yang mengincar Eren dan Armin. Sosok tersebut mengenakan jubah berlambang Wing Freedom. Yang berarti sosok itu berasal dari Batalion Survey Corps. Sosok itu tidak lain tidak bukan adalah Levi. Setelah itu pasukan Survey Corps dan Garrison datang. Tembok Ross pun telah terbebas dari ancaman para Titan. Untuk membasmi semua Titan yang terjebak di dalam Tross. Memakan waktu seharian penuh. Pada saat itu Meriam terus-menerus menembakkan pelurunya. Selagi peluru ledak memusnahkan sebagian besar para Titan. Titan yang tersisa disapu bersih oleh Survey Corps. Mereka bahkan berhasil menangkap Titan setinggi 4 meter dan 7 meter. Namun sebanyak 207 prajurit gugur dan ada 897 prajurit yang terkena luka berat. Meski ini merupakan kemenangan pertama umat manusia dalam melawan Titan. Sebagai gantinya nyawa yang melayang untuk itu terlalu banyak. Sementara itu para kadet baru lulus disuruh membantu mengumpulkan jasad rekan-rekannya. Jan sangat terkejut melihat mayat yang mirip dengan Marco. Ternyata benar itu memang Marco. Jan benar-benar sedih akan kematian rekannya tersebut. Di tempat Sasha hal lebih mengejutkan terlihat. Ada gumpalan daging yang berisi jasad-jasad manusia di dalamnya. Ternyata itu adalah muntahan Titan. Karena Titan tak memiliki organ pencernaan saat mereka kekenyangan. Mereka akan memuntahkan isi perut mereka. Sasha sampai shock melihat hal tersebut. Para prajurit yang gugur akhirnya diistirahatkan dengan tenang. Di sebuah penjara bawah tanah Eren terbangun. Namun di depannya ada Komandan Survey Corps Erwin dan tentu saja ada Levi. Mereka mencoba menginterogasi Eren. Lalu menanyakan tujuan Eren. Eren dengan wajah agak seram menjawab bahwa ia ingin bergabung dengan Survey Corps dan membunuh Titan sebanyak yang dia bisa. Levi pun mulai tertarik dengan Eren. Kemudian memberitahu Erwin bahwa Eren akan berada di bawah tanggung jawabnya. Ini bukan berarti Levi mempercayai Eren. Jika sampai Eren mengamuk dan berkhianat, maka Levi akan segera membunuhnya. Hanya Levi yang cocok mengemban tugas ini. Kemudian permintaan Eren untuk masuk Survey Corps diterima oleh Levi. Oke minasan sampai di sini dulu ya. Alur cerita Attack on Titan part 2-nya. Banyak hal tak terduga terjadi di cerita kali ini. Jika kalian suka alur cerita ini silakan klik tombol like. Kemudian jangan lupa untuk subscribe juga. Agar saya makin semangat dalam membuat video alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.